Konnichiwa human, genki desu ka, pie kapare, rasengan. Jika berbicara tentang negara Jepang, semangat saya selalu menggebu-gebu tak tertahankan, gak tahu kenapa. Jadi keinget lagi dulu sebelum saya masuk di IQ7 Corporate, saya sempat memulai karir di Jepang, tepatnya di Brazer.com. Saya juga sempat menjadi penasehat umum Hokage kelima di Konoha, dan pernah juga melakukan uka-uka bersama Kurosaki Ichigo. Tapi kali ini saya tidak akan mengenang masa lalu karena masa lalu itu menyakitkan. Kali ini kita akan membahas fakta-fakta unik negeri Sakura ini, yang konon katanya di Jepang, kalau Anda bersin tidak boleh sambil melotot. Selain itu, apalagi keunikan yang ada di Jepang? Berikut tim On The Trot sudah merangkumnya untuk Anda semua. Intro mang. Nomor hiji, pasar ikan terbesar di dunia. Kisah mengenai pasar ikan Tsukiji bermula pada tahun 1923. Saat itu dilansir dari tsukiji.or, gempa bumi besar Kanto menghancurkan banyak infrastruktur kota di Tokyo. Salah satu pusat ikan yaitu Nihonbashi juga mengalami hal yang sama. Pemerintah lantas membangun pasar ikan di Tsukiji untuk menunjang bisnis tersebut dengan melakukan reklamasi di daerah Teluk Tokyo. Pasar ikan yang berasal dari pasar ikan Nihonbashi mulai dipindahkan ke pasar Tsukiji. Lambat laun Tsukiji menjadi wilayah yang makmur dan ramai. Pada tahun 1935, pasar ikan ini mulai beroperasi. Berbagai pedagang dari Nihonbashi mulai berjualan dan memulai aktivitasnya di Tsukiji. Dari tahun ke tahun, aktivitas pasar ini mulai ramai dengan menunjukkan produktivitas yang tinggi. Tsukiji menjadi pasar ikan terkenal di dunia dengan 500 jenis ikan laut di dalamnya. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang ingin melihat sistem lelang tuna di pagi hari juga menjadikan tempat ini sangat ramai. Dan di pasar ini juga Anda akan melihat bahwa ikan tidak bisa hidup tanpa air di darat. Namun karena adanya rencana Olimpiade di Tokyo pada tahun 2020 lalu mengharuskan lokasi pasar tersebut dipindahkan untuk dijadikan tempat parkir pertandingan. Kegiatan perdagangan tersebut akan dipindahkan ke Toyosu yang berjarak 2 km dari wilayah tersebut. Nomor 2, negara dengan mesin penjual otomatis terbanyak. Menurut Asosiasi Produsen Vending Machine Jepang, terdapat sekitar 1 vending machine atau mesin penjual otomatis untuk setiap 23 orang di Jepang. Dengan 5 juta mesin penjual otomatis tersebar di seluruh penjuru negeri, Jepang menjadi negara dengan mesin penjual otomatis terbanyak di dunia. Sampai-sampai ada yang bilang kalau di Jepang lebih mudah menemukan mesin penjual otomatis daripada cabe-cabean. Ada beberapa alasan kenapa banyak mesin penjual otomatis di Jepang. Yang pertama, karena Jepang merupakan aging country, di mana tingkat kelahiran di sana sangat rendah sekali serta kurangnya arus migrasi membuat harga tenaga kerja di sana sangatlah mahal. Yang kedua, karena tingginya harga sewa dan properti. Jadi untuk mengatasi semua itu, para penjual di sana lebih memilih untuk menyimpan dagangannya dalam mesin penjual otomatis daripada harus buka warung remang-remang yang tiap malam minggu harus digerebek Bapak Hansip. Saking banyaknya mesin penjual otomatis di sana, Anda bahkan bisa membeli barang-barang unik dalam mesin tersebut. Makanan ringan dan minuman kaleng mah sudah biasa, tapi bagaimana dengan payung, baju, celana dalam atau sempak, aksesoris HP, sampai dengan mobil? Bagaimana? Tertarik untuk nyobain Saorihara? Nomor 3, tidak boleh berboncengan. Kalau di Indonesia boncengan sudah menjadi hal yang lumrah bagi kita, sepeda single seater saja kita paksa buat bisa bonceng teman. Bela-belain berdiri di belakang dengan menginjak besi roda yang sangat pendek. Gak peduli pegalnya kayak gimana, gak peduli kecipratan ban juga kayak gimana, yang penting bisa bonceng saja. Berbeda halnya dengan di Jepang, naik sepeda tidak boleh berboncengan kecuali membonceng anak-anak. Yang membonceng pun harus berusia lebih dari 16 tahun.
Jadi meskipun sepeda Anda menyediakan sadel untuk boncengan, yang boleh dibonceng hanyalah anak kecil paling besar sampai usia sekolah menengah pertama. Mengendarai sepeda dengan berboncengan dianggap berbahaya karena penumpangnya tidak memiliki kontrol terhadap sepeda, dan hal ini dapat menyebabkan sepeda tidak seimbang dan mudah guluang galeong dan berkemungkinan untuk tiguling. Nomor 4. Layanan kencan dari pemerintah. Fakta unik tentang Jepang yang satu ini sempat membuat heboh dunia perlendiran. Jepang memiliki kekhawatiran terhadap penurunan populasi masyarakatnya. Mayoritas penduduknya terlalu sibuk dengan karir sehingga tidak terlalu memperhatikan untuk mencari pasangan berkembang biak. Penurunan populasi di Jepang sudah mencapai 1 juta lebih. Bahkan menurut laporan BBC News, banyak sekolah kebidanan dan paraji untuk anak-anak ditutup karena sedikitnya wanita yang melahirkan, apalagi laki-laki. Konon di sana tidak ada satupun laki-laki yang melahirkan. Konon. Oleh karena itu, pemerintah di Jepang berinisiatif untuk mengatur layanan kencan secara cepat, tepat, dan akurat supaya warganya segera menikah. Kencan kilat yang diatur oleh pemerintah ini bertujuan mendekatkan para lajang seperti Anda, termasuk saya, untuk menemukan pasangan yang cocok menikah lalu ikeh-ikeh kimochi kemudian punya anak. Kabarnya pemerintah Jepang memberikan subsidi sebesar 270 miliar untuk pemerintah daerah yang mengoperasikan atau bahkan yang baru memulai proyek perjodohan online ini. Sepertinya saya tertarik. Ada yang mau ikut, guys? Nomor 5. Mengadopsi anak yang berusia 20-30 tahun. Halo Japmania, tidak begitu asing dengan yang satu ini ya. Ingatkan yang itu? Step mom, step mom. Di Jepang memang ada sebuah tradisi aneh dari beberapa ratus tahun yang lalu mengenai adopsi pria dewasa yang masih terjaga sampai sekarang. Ada 2 alasan mengapa mereka masih memegang tradisi tersebut. Yang pertama, pria dewasa diadopsi demi membawa nama keluarga. Kemudian yang kedua, pria dewasa diadopsi untuk kepentingan bisnis keluarga yang telah berjalan. Saat ini adopsi hukum semacam ini dipasangkan dengan perjodohan yang dikenal sebagai omiai. Itu merupakan budaya saat seorang anak perempuan menikah yang menjadi pengantin laki-lakinya akan diangkat menjadi putra dan menantu pada saat yang bersamaan. Karena ia telah mengubah namanya menjadi keluarga istri atau disebut mukoyoshi. Jadi pria yang diadopsi bisa langsung memiliki perusahaan dan istri sekaligus. Wah, enak sekali ngepet versi Jepang. Tidak perlu repot-repot gesek-gesek bokong di rumah tetangga ya. Nomor 6. Bar yang menyediakan ASI. Yang terakhir ada sebuah bar yang menyediakan ASI atau air susu ibu. Bar tersebut bernama Bonyu Bar yang berarti bar susu ibu dan letaknya berada di Kabukicho di distrik hiburan malam terkenal di Tokyo. Bar khusus pelanggan dewasa ini menyajikan minuman khusus berupa ASI bagi para pelanggannya. ASI yang disajikan diperah dari 3 ibu menyusui yang dipekerjakan sebagai bartender yang berusia masih di bawah sekitar 30 tahunan. Dengan merogoh kocek sebesar 2.000 yen atau sebaraha 2.000 yen, pelanggan akan disuguhi segelas ASI diperas langsung dari salah satu bartendernya. Namun jika Anda bersedia merogoh kocek 5.000 yen, Anda bisa mencicipi ASI langsung dari sumbernya. Aduh mama, sumber air sudah dekat. Ini saya tidak tahu bagaimana caranya bisa langsung mencicipi, nggak tahu langsung dikenyot atau memerah sendiri. Mungkin kita nanti bisa coba untuk datang ke sana. Kita sudahi sampai di sini dulu informasi kali ini karena makin kesini makin berbahaya ternyata. Masih banyak sebenarnya keunikan-keunikan tentang negara Jepang. Tapi nggak tahu kenapa kalau bicara masalah Jepang saya selalu ingat sama bom atom. Bom atomnya Kimihime.
Jangan lupa di share guys, siapa tahu teman-teman Anda juga mau pergi batuk. Jangan lupa di share guys, siapa tahu teman-teman Anda juga mau pergi ke Jepang untuk nyobain bom atom. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Kuchiyo Shedon Yamate Kudasai beserta jajaran tim yang bertugas pamit undur diri. Sayonara panas.